سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan manusia sebagai khalifah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk bertauhid, mengesahkan Allah dan melarangnya untuk berbuat syirik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan risalahnya. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Kesyirikan adalah salah satu sebab yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjuluki kesyirikan ini sebagai kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyirka lazulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Surah Luqman ayat ke-13. Untuk itu, mari kita saling berwasiat agar kita satu sama lain saling mengingatkan untuk menjauhkan kesyirikan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Masyaallah muslimin jamaah rahimahullah. Bisa kita bayangkan, andai kata sebuah negeri dilanda azab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka azab tersebut tidak hanya ditimpakan kepada mereka yang zalim saja, tetapi yang akan merasakan azab tersebut juga adalah mereka yang dijuluki sebagai seorang mukmin. Maka mari kita berwaspada diri dari kejadian itu. Sebagaimana Allah peringatkan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha shadidul 'adzab." Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian, dan ketahuilah sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Surah Al-Anfal ayat 23. Masyaallah muslimin jamaah rahimahullah. Wabahnya penyakit kesyirikan di sebuah masyarakat diakibatkan karena daya tangkal kesyirikan tersebut sudah semakin lemah. Iman dan amal soleh yang diharapkan mampu menjadi obat penangkal kesyirikan ternyata sudah tidak lagi mempan menangkal kesyirikan tersebut. Apalagi adanya toleransi yang berkembang di masyarakat, bahwa bentuk kesyirikan ini dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Ditambah lagi kita menyadari bahwa jauhnya masyarakat dari tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga ini melemahkan keimanan mereka untuk menangkal syirik. Di samping itu, apabila syirik ini dianggap sebagai sebuah penyakit, maka
para penyembuh, para dokter, para alim yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih, memberikan obat kepada masyarakat dengan dosis yang tepat, ternyata dari tangan mereka justru tumbuh resep obat yang salah, sehingga kesirikan ini semakin merebak. Maka hadirin jamaah Jumat rahimahullah, hari ini kita bisa saksikan betapa fenomena kesirikan ini telah melanda, menggejala, bahkan secara kasat mata kita lihat di depan mata kita. Maka tentunya apa yang harus kita perbuat dari fenomena ini? Masyaallah muslimin jamaah rahimahullah, memahami begitu banyak ataupun begitu buruknya akibat dari kesirikan, tentunya kita akan semakin ngeri apabila kesirikan itu melanda saudara kita, melanda tetangga kita, ataupun melanda orang-orang yang kita cintai. Semuanya sudah memahami bahwa kesirikan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa akibat yang bisa ditimpa ataupun yang menimpa satu kaum apabila kesirikan itu merebak di dalamnya. Yang pertama, syirik adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim," bahwa kesirikan adalah dosa yang besar. Kemudian yang kedua, kesirikan akan mengharamkan pelakunya masuk ke dalam surga. Maka apa yang nanti yang akan bisa kita harapkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan pelaku syirik masuk ke dalam surga? Maka sebanyak dan sebaik apapun amal ibadah kita, apabila kita masuk ke dalam kesyirikan, maka kita adalah orang yang diharapkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah subhanahu. Dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tak ada seorang pun yang mampu menolong dari orang-orang atau bagi orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita bahwa kesyirikan akan membatalkan seluruh ibadah kita, akan membatalkan seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau asrafu lahabitu amalahum ma kanu ya'malun." Yang artinya, dan apabila mereka bersyirik kepada Allah, maka batalah seluruh amal yang telah mereka laksanakan. Quran surah Al-An'am ayat 88. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, beberapa hal yang dijelaskan yang merupakan efek buruk dari kesyirikan tentunya menyebabkan kita untuk berpikir ulang apabila kita ingin melakukan kesyirikan itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, kesyirikan tidak hanya dibagi kepada syirkul kubur, syiriknya seseorang untuk menyembah kubur ataupun berdoa di atas kuburan, tetapi syirik yang paling besar adalah kita atau ketika satu kaum masuk ke dalam syirkul dustur, syirik dalam undang-undang, syirik dalam aturan, syirik dalam hukum. Maka apabila kita mendapati satu kaum, satu masyarakat yang menjadikan selain hukum Allah sebagai hukumnya, maka masyarakat tersebut jatuh dalam kesyirikan. Apabila syirkul kubur hanya melibatkan 1, 2, 3 orang saja, maka syirkul dustur akan melibatkan banyak orang. Satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten, bahkan satu negara. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, ini tentunya yang harus kita waspadai, bahwa kesyirikan ini tidak hanya menjadikan Allah sebagai tandingan di dalam beribadah saja, tetapi menjadikan Allah sebagai tandingan di dalam pelaksanaan hukumnya adalah juga merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, karena kesyirikan adalah penyakit hati, maka tentunya hanya ada beberapa orang
atau hanya beberapa saja yang merasakan bahwa kesedihan telah menimpa pada dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan ayat pada kita yang bisa kita ambil rohnya, bahwa ternyata tanda-tanda kesedihan bisa kita lihat di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan kepada kita, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, kaum yang memiliki tanda-tanda kesyirikan di dalam kehidupannya. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum, mereka adalah yang memecah belah agamanya. Mereka menganggap bahwa Islam atau agama Islam hanya cocok untuk mengatur hubungan ibadah antara makhluk dan Khalik, antara manusia dan Allah. Mereka berkeyakinan bahwa bagaimana hubungan mereka dengan mereka, hubungan antara sesama manusia, bisa diatur dengan aturan yang mereka buat sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah lengkap menurunkan Islam dengan segala bentuk tata aturannya, sehingga bagi kita tidak ada lagi pilihan kecuali menjadikan Islam sebagai satu-satunya sumber hukum yang mampu mensejahterakan kita, yang mampu menyelamatkan kita pada kehidupan dunia maupun pada kehidupan akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, yakinlah, siapa saja di antara kita yang meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, maka dia telah masuk ke dalam kesyirikan. Maka mereka membagi, ini perkara Allah, ini perkara manusia. Perkara Allah ikut aturan Allah, perkara manusia biasanya ataupun bisa saja kita yang mengatur. Maka ini adalah salah satu tanda kesyirikan. Mereka memecah belah agamanya menjadi aturan-aturan yang bisa mereka manfaatkan selayaknya ataupun bagaimana apa yang dia mau. Kemudian wakanu syi'a, dan mereka juga bergolong-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Setiap kebanggaan itu akan menghasilkan asobiyah, yang seolah-olah dengan kebanggaan itu menyebabkan mereka merasa memusuhi golongan yang lain. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumaah, ini adalah tanda-tanda kesyirikan yang senantiasa kita lihat di dalam kehidupan keseharian kita. Maka di forum mimbar yang singkat ini, pada hadirin yang hadir di tempat ini, dan kepada siapa saja yang mendengar khutbah ini kumandangkan, maka kami mengajak, marilah kita menyatukan kembali visi keislaman kita, visi kemanusiaan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di bumi ini adalah sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya, sebagai orang atau sebagai makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi dengan syariatnya. Maka dengan kembali pada syariat Allah, kita akan menjadi kemanusiaan, kita akan memiliki rasa kemanusiaan yang sesungguhnya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bersatu kepada kaum muslimin, dan Rasulullah SAW telah mencontohkan wadah persatuan yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi dua para sahabat, para tabi'in mempraktekkan bagaimana mereka bersatu di dalam satu sistem, yaitu sistem khilafah. Maka mudah-mudahan hari ini sistem khilafah yang sedang kita usung menjadi wadah bagi bersatunya umat, serta menjadi sarana bagi kita untuk menghindarkan kesyirikan yang merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul